Bahas soal teka-teki kematian dosen Untak yang belum juga terungkap, saudara. Kami sudah bersama dengan kriminolog UI, Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hani. Selamat malam, Mas Mbak Hani, ini dengan Ibrahim. kondisi korban ditemukan, kemudian juga diterjunkan tim forensik Inafis. Kalau Anda melihat, ini mengarah ke tindak pidana atau tidak? Oke, baik. Kalau kita melihat tindak pidana atau tidak itu untuk saat ini masih terlalu dini ya, karena masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi yang perlu kita lihat ini bisa menjadi tindak pidana ketika apakah ada kelalaian dalam yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada tindakan-tindakan yang membuat seseorang menjadi kehilangan nyawanya. Hanya dua hal itu saja kalau dari sisi kriminologis. Tapi kalau yang kita lihat saat ini dari temuan yang awal ini kan menunjukkan intimate partner case, Hmm, yaitu hubungan intim atau hubungan interpersonal yang dilakukan oleh dua orang oke. yang membuat apa ya, bahaya laten gitu ya, atau konflik laten atau konflik berkepanjangan karena ditandai dengan hidup bersama selama 5 tahun dalam posisi atau dalam status yang tidak menikah, Hmm. dan ini sangat menimbulkan dengan ini apa namanya, ketimpangan sosial dan ketimpangan struktural. Sehingga ini menyebabkan si korban ini menjadi dalam kondisi yang powerless. Kalau pelaku, maaf, saksi itu punya power tertentu karena beliau adalah aparat. Demikian Mas Ibrahim. Termasuk soal yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng bahwa lokus dan juga tempo. Saksi ini ada di lokasi dan juga mengetahui detik-detik ketika korban tewas. Apakah ini juga menimbulkan kecurigaan tidak sih menurut Anda? Iya, tapi kan bahwa kematian itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama alami, yang kedua eksidensial, yang ketiga ada situasional, yang keempat baru keterlibatan orang lain. Nah, keempat ini yang masih harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah keberadaan saksi ini mengetahui bahwa kondisi korban ini memang diketahui sakit tetapi tidak menolong atau memang tidak tertolong, atau memang ada aktivitas-aktivitas fisik yang membuat korban menjadi lemah sehingga kehilangan nyawanya. Karena kalau kita melihat dari penemuannya kondisi korban tidak menggunakan pakaian, apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat dia dalam kondisi medis yang sangat-sangat berbahaya. Kalau misalkan secara psikologi ketika melihat seseorang dalam keadaan darurat, biasanya harus dibawa ke rumah sakit langsung atau menghubungi orang-orang yang Ya, bisa membantu membawa ke rumah sakit. ya, Biasanya seperti itu kan, ya. Mbak Hani? Iya betul, tapi karena dalam hal ini hubungan mereka itu adalah hubungan yang tidak resmi dan sangat rentan terhadap konflik lain, mungkin ini yang menjadi pertimbangan ketika saksi itu tidak melakukan pertolongan. Ini pandangan awal ya, karena bagaimanapun juga intimate partner case yang seperti ini itu membuat dinamika hubungan itu menjadi sulit karena dengan kondisi yang tidak sah atau kondisi-kondisi rentan dengan konflik ini, korban bisa menjadi pribadi yang sering berkonflik karena kecemburuan, karena mungkin karena si saksi itu masih punya hubungan dengan keluarganya, atau tekanan emosional yang sangat berat. Jadi relasi seperti ini biasanya membuat baik saksi maupun korban menjadi kesulitan ketika terjadi sesuatu hal yang seharusnya segera cepat dieksekusi gitu ya. Lalu ada penyimpangan administrasi yang saya lihat di sini, bahwa korban ini tiba-tiba masuk dalam KK si saksi. Ini kan berarti ada penyimpangan struktural di sini, bahwa ketika seseorang yang dianggap sebagai seseorang yang mendapatkan simpati saja, tapi simpatinya sampai 5 tahun, itu secara objektif kan masih aneh untuk literasi-literasi Oh, apa namanya secara keilmuan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dituju ketika seseorang memasukkan orang lain dalam kartu keluarganya. oke. Dan yang paling berat sebetulnya adalah ketika saksi itu adalah seorang aparat. Karena kalau aparat ada konflik of interest yang sangat tinggi. Apalagi ketika kondisi-kondisi tertentu ditutup sehingga masyarakat tidak bisa mengawal. Jadi perlu adanya forensik dari luar untuk ikut membantu pengungkapan kasus ini. Forensik sudah dikerahkan tadi ketika olah TKP lanjutan. Ya. Kemudian soal saksi ini dipatsuskan, artinya ini sebuah langkah yang tepat untuk bisa memudahkan mengungkap kasus ini. Iya benar sekali,
benar sekali. Jadi selain saksi kunci, saksi-saksi yang lain tetap harus ditunjukkan karena ini sebetulnya adalah forensik sosial. Karena forensik sosial itu membantu pihak kepolisian mengetahui sejauh mana penyimpangan ini terjadi. Kemudian kami dapat info CCTV gadget korban juga sudah diamankan. Tapi ini dari Senin jasad ditemukan sampai dengan hari ini Sabtu belum juga terungkap. Apakah ini cukup lama, cukup memakan waktu menurut Anda atau seperti apa? Ah, Oke, baik. Mungkin bisa jadi cukup lama itu karena kehati-hatian pihak kepolisian dalam mengungkap. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kepercayaan kita sampai saat ini kepada pihak kepolisian masih sangat tinggi gitu ya. Walaupun kita nggak tahu apakah karena ini aparat nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang ditutupi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kontrol sosial, bagaimana kita mengawal ini semua sehingga tidak ada lagi penutupan-penutupan dari informasi itu yang bisa mengaburkan atau menjadi kasus ini menjadi bias. Oke. Makanya saya bilang tadi harus ada audit dari luar atau tim forensik dari luar kepolisian untuk membuat kondisi ini tidak tertutupi dalam beberapa hal Kalau yang dari kampus sendiri untuk bentuk tim advokasi, apakah itu cukup untuk mengawal kasus ini agar tuntas dan juga transparan? Iya, benar sekali. Karena pihak luar pun tetap harus mengikuti kasus ini. Karena bagaimanapun juga ini terlibat dari dua institusi ya, yaitu Polri dan kampus itu sendiri. Oke. Demikian, Mas. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI telah menyampaikan Baik, Mas pandangannya di Ibrahim. program Kompas Malam hari ini. Ya, selamat malam, Mas Ibrahim.